Ya Mirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama Ibu Khofifah. Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan anak dan juga perempuan yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah-tengah kita. Saya punya data pemirsa, pada tahun 2015 kekerasan seksual ada di peringkat ketiga dalam daftar Catahu. Tapi tahun ini kekerasan seksual menempati peringkat kedua. Bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah pemirsa perkosaan. Sebanyak 2.399 kasus atau sekitar 72%, diikuti oleh pencabulan 18% atau 601 kasus, dan ada juga pelecehan seksual 5% atau sekitar 166 kasus. Lantas bagaimana kita perempuan Indonesia menyikapi persoalan ini dan dampaknya bagi pertumbuhan anak-anak kita? Bu, kita akan tanyakan langsung kembali kita masuk langsung nih Bu, darurat kekerasan terhadap perempuan dan juga anak tentunya. Menurut Ibu, sekarang kan marak sekali Bu, kalau kita membuka media kaca, media cetak, bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kelihatannya kok menjadi makanan kita sehari-hari. Menurut Ibu ini darurat apa memang sudah bisa dikategorikan sebagai darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bu? Ya, saya juga sebetulnya bersepakat kalau kita ingin membangun kewaspadaan lebih serius, maka ini darurat juga karena ada faktor kultur, ada faktor infrastruktur juga. Kultur itu maksud saya begini, di beberapa titik kita sepertinya memberikan kelonggaran pada pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini yang itu juga menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu. Karena komplikasi persalinan. Itu juga kemudian menjadi kontributor tingginya perceraian di Indonesia. Itu juga menjadi salah satu penyebab tingginya eksploitasi seksual. Jadi ini kan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi kekerasan seksual bukan hanya perkosaan, tapi banyak hal yang terkait dengan eksploitasi perempuan, perbudakan perempuan, nikah dini perempuan, dan seterusnya. Sekarang ini sudah masuk di prolegnas di DPR, penghapusan kekerasan seksual. Mudah-mudahan ini bisa segera dibahas supaya kita punya payung hukum yang lebih komprehensif. Sekarang ini kita punya undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang, tapi sangat spesifik. Mereka yang terkait dengan karena tindak pidana perdagangan orang, jadi yang terkait dengan eksploitasi yang ada transaksinya. Kita punya undang-undang KDRT, tapi juga sangat spesifik. Lalu kita punya undang-undang perlindungan anak. Jadi kita sebetulnya berharap ini akan segera ada payung hukum yang lebih komprehensif supaya ketika kita melihat ini kasus ini terus terjadi. Tapi kalau pakai KUHP itu tidak mencukupi karena di KUHP itu ada terkait perkosaan dan pencabulan dengan definisi yang memang sudah ada di KUHP. Sementara kita melihat ada lini-lini lain yang harus mendapatkan payung hukum supaya ada regulasi yang bisa memberikan punishment kepada siapapun pelakunya. Nah, misalnya yang terkait dengan kultur itu tadi. Yang kedua, ini Ibu kalau bicara tadi masuk ke kultur, Bu, apakah Ibu juga melihat bahwa pengaruh daripada kultur kita, budaya kita di Indonesia yang tidak menaruh perempuan di atas laki-laki, sehingga kalau anak-anak kita tidak diajarkan sejak dini, Bu, anak laki-laki khususnya untuk menghargai perempuan, apakah Ibu melihat ada apa namanya benang merah yang kuat di sini? Kultur kita yang masih sangat patrilineal, seringkali juga menjadi apa kasus-kasus terakhir ini saya khawatir kalau ini gang rape. Jadi ini loh saya jago, ini loh saya perkasa, maka kemudian yang rentan menjadi korban gitu. Karena kalau kita perhatikan dilecehkan dengan mencoel, menyebut-nyebut namanya, disiul-siul, ini sweet-sweetin, itu kan bagian salah satu daripada pelecehan terhadap perempuan. Dan itu kita lihat begitu biasanya, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan di mana anak-anak ini tumbuh, dan perempuan selalu menjadi bahkan di tempat kerja objek yang apa, yang lemah seksual ya, bisa dibilang dikatakan seperti itu. Ya, kita sih sebetulnya setuju tidak setuju, seringkali juga itu kita berikan toleransi yang cukup luas di dalam komedian-komedian kita gitu ya. Sepertinya kalau perempuan sah-sah saja dibully gitu. Hal-hal seperti itu memang kita juga harus melakukan langkah-langkah korektif. Nah, sekarang yang terkait dengan kultur, saya juga misalnya melihat ini ada kultur di salah satu suku.
anak ini korban incest. Lalu di suku itu diberlakukan siapapun yang menikah dan siapapun yang hamil tidak jelas suaminya, dia harus diusir dari desa itu. Padahal pelakunya itu ayah kandungnya, kakak kandungnya, pamannya. Saya datang, anak-anak umur 14-15 tahunan hamil semua. Pelakunya orang terdekat semua. Dia diusir, semua ini anak-anak yang terusir dari kampungnya. Saya itu sampaikan akibat perbuatan dari orang-orang terdekat. Iya, ya, saya bilang ini kalau tidak karena kekuatan dan ketegaran si anak-anak ini, pasti dia sudah jebur ke laut. Saya sampai bilang gitu, karena ketegarannya sampai akhirnya dia ke sini. Artinya ini safe house yang ada di dalam koordinasi Kementerian Sosial. Jadi hal-hal seperti ini, dan saya menyampaikan kepada pimpinan pejabat di situ, ayolah kita lihat kembali. Yang seperti ini apa iya diteruskan. Jadi justru korbannya diusir, pelakunya tetap eksis di desa itu. Padahal pelakunya sangat mungkin nanti melakukan dan menimbulkan korban-korban baru. Nah ini memang harus ada yang turun memang. Nah berikutnya kita juga melihat di beberapa suku masih ada. Ketika anaknya, karena orang tua ini si ayah membesarkan dari kecil sampai sudah mau menikah, jadi ayahnya boleh mendahului sebelum suaminya. Nah, format-format kultur seperti ini mungkin selama ini kita tahu tapi kita tutup-tutupi. Tapi sudah pada saatnya kita harus menyampaikan bahwa yang seperti itu tidak benar. Nah, ini kan harus ada keberanian untuk menyampaikan. Sampai akhirnya kemudian ada proses edukasi yang bisa memberikan pencerahan tanpa harus merubah kultur-kultur lain yang memang memiliki kohesivitas. Sejauh mana Bu kalau dari Kemensos sendiri untuk bisa merubah kultur yang sudah berjalan ini Bu? Ya. Di salah satu komunitas yang cukup besar, misalnya saya menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama setempat. Jadi saya menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini itu di forum, tapi saya memang minta secara khusus tokoh-tokoh agama yang diundang di pendopo bupati gitu. Saya menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini bukankah kita semua mestinya memberikan perlindungan, tapi kita masih menemukan hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan ini. Jadi kalau misalnya tokoh agama yang menyampaikan rasanya bisa lebih soft, dan bukan karena kita against terhadap mereka, tetapi bahwa ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Bu, kalau dilihat dari kekerasan seksual yang terjadi, 30% datang dari keluarga inti, Bu. Yang hidup di antara anak-anak, 60% itu datang dari orang yang dekat dengan yang dikenal oleh anak. Baru nanti jatuhnya 10% dari orang-orang yang tidak dikenal atau stranger. Ini menurut Ibu, dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia, ini juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Ada program khusus nggak Bu, bagaimana mengajarkan atau mengedukasi anak-anak ini yang dalam proses tumbuh kembang untuk tahu bagaimana mereka bisa menjaga diri? Ada tips yang singkat, yang praktikal gitu nggak Bu, yang praktis? Di Kementerian Sosial kita punya Puspensos, Pusat Penyuluhan Sosial. Kita punya 800 Sakti Peksos, Satuan Bakti Pekerja Sosial. Untuk seluas Indonesia dengan 800 orang pasti tidak mencukupi. Tapi mereka kemudian media sosial nggak Bu? Ada. Salah satunya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya di Puspensos itu kita klik, kita akan menemukan satu video mini gitu. Bagaimana sebetulnya konstruksi otak kita terpengaruh karena pornografi, kemudian karena narkoba dan seterusnya. Tapi anak-anak ini yang Sakti Peksos ini mereka ke sekolah-sekolah. Nah, ketika mereka ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak-anak PAUD. Jadi ketika anak-anak PAUD mereka sudah dikenalkan ada hal tertentu yang mereka harus lindungi, misalnya. Jadi mereka kenal salah satunya. Jadi ada ini hal-hal yang kamu harus lindungi dengan gerakan-gerakan tertentu. Mereka diajarkan seperti itu. Ini nggak boleh disentuh orang, ini nggak boleh disentuh orang. Nah, itu mungkin sederhana sekali, tapi guru juga harus melanjutkan bahwa mungkin kan Sakti Peksos ini datanya ke sekolah-sekolah juga merandom ya, dan mereka tidak bisa continue. Tapi guru menjadi sangat penting untuk bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak. Tapi jangan lupa bahwa pelaku guru juga cukup signifikan. Nah, Bu, kita bicara kalau soal kekerasan seksual mungkin ya terhadap anak yang saat ini marak terjadi. Banyak kasus yang awalnya kita ketahui yuyun, kemudian tidak mengurangi kasus lagi kekerasan setelah itu.
Ibu melihat ada yang seperti di Bogor apa? 2 tahun 6 2 bulan tahun itu yang setengah, terjadi betul. ya. Jadi dan terus saja ada. Kita lihat yang ada di Tangerang kemarin ini dengan anak yang 16 tahun. Dan saya melihat bahwa peran ini sekarang bukan saja pemerintah tentunya, Menteri Sosial Republik Indonesia, tapi juga peran mungkin semua kita sebagai keluarga, sebagai pendidik, sebagai masyarakat. Ya, jadi sebetulnya kita pada hari-hari seperti ini komunikasi face to face sudah makin sulit. Even itu orang tua dengan anak, masing-masing di mana. Komunikasi di antara mereka tetap harus terbangun. Nah, sekarang bagaimana pelindungan yang bisa dilakukan secara langsung oleh lingkungan terdekatnya. Memang awareness di antara satu dengan yang lain harus terbangun. Satu merasa harus punya kewajiban melindungi yang lain. Jadi rasa untuk saling melindungi itu memang harus terbangun di antara kita. Kita tidak bisa misalnya, oh ini terjadi jam 12 malam di tengah sawah misalnya. Yang kasus terakhir itu di Semarang kan kasusnya di tengah sawah jam 12 malam. Kebayang nggak kalau tidak satu yang lain saling melindungi sesama warga bangsa ini tidak cukup mudah memang. Nanti kita baru bisa memberikan pertolongan setelah kasus. Kan kita maunya lebih peran keluarga Bu ya. Bagaimana nanti kita masuk peran keluarga nanti di segmen ketiga. Kita harus break dulu ya Mbak Dora. Kita break pemirsa. Peran masyarakat dalam memerangi kekerasan bisa diwujudkan dalam 2 lingkup. Lingkup pertama yaitu keluarga, lingkup kedua yaitu masyarakat. Bagaimana caranya? Kita akan temukan lebih jauh lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Happy Parenting, the hardest job you will ever love.